Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mailatul Masurah, NIM T2019-8075 dari Bio 2. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberi oleh dosen saya yang bernama Ibu Heni Setiawati tentang vitamin dan mineral. Pengertian vitamin. Vitamin merupakan komponen minor tetapi penting bagi bahan pangan. Vitamin dibutuhkan untuk pertumbuhan yang normal, memelihara, dan menjaga fungsi tubuh. Mempertahankan vitamin selama pengolahan dan penyimpanan merupakan hal yang penting. Selanjutnya, pembagian vitamin terdiri dari dua. Yang pertama yaitu vitamin larut dalam lemak yang terdiri dari vitamin A, D, E, K. Dan yang kedua vitamin larut dalam air yaitu vitamin B dan vitamin C. Yang pertama yaitu vitamin larut dalam lemak yang terdiri dari vitamin A. Sumber dari vitamin A yaitu susu, hati, minyak ikan, sayuran, kuning telur, buah-buahan yang berwarna oranye atau hijau seperti wortel, pisang, pepaya. Dan fungsi dari vitamin A yaitu berperan dalam proses melihat, yaitu pada proses fotokimia pada retina, mencegah penyakit mata, dan memperlindung terhadap infeksi. Selanjutnya yaitu vitamin D atau kalsiferol. Vitamin D merupakan satu-satunya jenis vitamin yang diproduksi tubuh. Sel kulit akan segera memproduksi vitamin D saat terkena cahaya matahari atau sinar ultraviolet. Sumber dari vitamin D yaitu ikan, salmon, telur, susu, minyak ikan, kuning telur. Fungsi dari vitamin D yaitu dapat membantu metabolisme kalsium dan mineralisasi tulang. Dan selanjutnya yaitu vitamin E. Vitamin ini menerangi terjadi oksidasi vitamin A, karotin, asam lemak, dan tidak jenuh dan menjaga keadaan kesuburan individu. Sumber minyak tumbuh-tumbuhan, kacang-kacangan, kedelai, sayur-sayuran, misalnya seperti selada dan bayam. Fungsi dari vitamin E adalah mempunyai aktivit gas antioksida, menangkap radikal bebas yang dapat menghambat oksidasi lemak. Selanjutnya yaitu vitamin K. Sumber dari vitamin K yaitu hati, susu, kuning telur, dan daun hijau seperti bayam dan kubis. Fungsi dari vitamin K yaitu senyawa penting dalam pembentukan protrombin dan protein-protein pembentukan darah lainnya. Berpartisipasi dalam proses fosforilasi oksidatif dalam metabolisme sel. Dan yang kedua yaitu membahas tentang vitamin larut dalam air yang terdiri dari vitamin B dan vitamin C. Yang pertama yaitu vitamin B. Vitamin B terdiri dari 8 vitamin larut air yang berperan penting dalam metabolisme sel. Struktur kimia vitamin B berbeda-beda. Biasanya disebut sebagai vitamin B kompleks. Dan yang kedua yaitu jenis-jenis vitamin B. Ada 8 jenis-jenis vitamin B. Yang pertama B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12. Di sini saya akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu vitamin B1 atau tiamin. Bentuk fosfatiamin berperan dalam berbagai proses dalam sel. Sumber dari vitamin B1 yaitu gandum, nasi, susu, telur, kedelai, dan ragi. Vitamin B mempunyai fungsi sebagai koenzim untuk metabolisme energi, membantu proses metabolisme lemak. Selanjutnya yaitu vitamin B2 atau riboflavin. Riboflavin mudah diserap tubuh dan berperan terutama sebagai kofaktor pada FAD dan VMN, berperan pada berbagai proses dalam sel dan metabolisme energi dari karbohidrat, lemak, dan protein. Sumbernya yaitu dari susu, keju, sayuran, tomat, dan kacang-kacangan. Riboflavin juga dapat dirusak oleh cahaya. Selanjutnya yaitu vitamin B3 atau niacin, bersumber dari roti gandum, susu, daging, ayam, dan ikan. Fungsi dari vitamin B3 ada berperan penting dalam metabolisme lipid, protein, dan metabolisme asam amino untuk proses pencernaan yang baik. Dan selanjutnya yaitu vitamin B5 atau asam pantotenat, bersumber dari sumber utamanya adalah daging, ikan,
sayuran seperti brokoli dan alpukat. Fungsi dari B5 untuk membentuk koenzim dan berperan pada metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak, menjaga tingkat normal gula darah. Selanjutnya yaitu vitamin B6 atau pyridoxine, bersumber dari daging, roti, gandum. Fungsi dari B6 yaitu berperan sebagai koenzim untuk metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang berujung pada pelapisan energi, berperan pada metabolisme asam amino dan sistem imun tubuh. Selanjutnya yaitu vitamin B7 atau yang disebut biasanya biotin, juga disebut sebagai vitamin H. Biotin merupakan koenzim metabolisme asam lemak dan leusin. Sumber dari vitamin B7 yaitu daging, kuning telur, kacang polong, dan lain-lain. Fungsinya yaitu berperan pada gluconeogenesis. Selanjutnya yaitu vitamin B12. Vitamin B12 atau sinokobalamin merupakan jenis vitamin yang hanya khusus diproduksi oleh hewan dan tidak ditemukan pada tanaman. Vitamin ini juga dikenal sebagai vitamin antinemia. Bersumber dari susu, telur, hati, ikan, dan daging. Fungsinya yaitu untuk proses pertumbuhan, berperan dalam metabolisme energi di dalam tubuh. Dan selanjutnya yaitu vitamin C atau asam askarbot. Vitamin C adalah salah satu jenis vitamin yang larut dalam air dan memiliki peranan penting dalam menangkal berbagai penyakit. Vitamin ini juga dikenal dengan nama kimia dari bentuk utamanya yaitu asam askarbot. Vitamin C termasuk golongan vitamin antioksidan yang mampu menangkal berbagai radikal bebas. Vitamin C sangat mudah teroksidasi oleh panas, cahaya, dan logam. Sumber utamanya yaitu buah-buahan seperti jeruk. Dan selanjutnya yaitu tentang mineral. Pengertian mineral. Mineral adalah suatu zat yang terdapat dalam alam dengan komposisi kimia yang khas dan biasanya mempunyai struktur kristal yang jelas, yang kadang-kadang dapat menjelma dalam bentuk geometris tertentu. Istilah mineral dapat mempunyai bermacam-macam makna sukar untuk mendefinisikan mineral, dan oleh karena itu kebanyakan orang mengatakan bahwa mineral ialah suatu fase yang terdapat dalam alam. Mineral terbagi ada beberapa, yaitu yang pertama kalium dengan magnesium, kontraksi otot, pertukaran gas dalam plasma darah, natrium konsentrasi tertentu ditambah dengan ion tertentu sel saraf, pertukaran gas dalam sel darah. Na dan klor masuk dalam tubuh sebagai garam dapur untuk membentuk HCl lambung. Selanjutnya yaitu klorida. Klorida merupakan anion utama cairan ekstraseluler. Konsentrasi klorida tertinggi adalah dalam cairan cerebrospinal atau otak dan susun tulang belakang, lambung, dan pankreas. Sumber klorida terdapat bersamaan dengan natrium dalam garam dapur. Fungsinya yaitu berperan dalam memelihara keseimbangan cairan dan elektrolit dalam cairan ekstraseluler. Selanjutnya yaitu kalsium atau fosfor. Perkembangan tulang dan gigi bersama fosfat kristal mineral kalsium hidroksipatit. Selanjutnya yaitu magnesium. Magnesium adalah kation terbanyak setelah natrium di dalam cairan interseluler. Sumbernya yaitu sayuran hijau, kacang-kacangan, daging, susu, dan hasilnya serta coklat. Fungsinya yaitu berperan dalam reaksi penghasil energi. Magnesium mencegah kerusakan gigi dengan cara menahan kalsium dan email gigi. Selanjutnya yaitu sulfur. Sulfur merupakan bagian dari zat-zat gizi esensial seperti vitamin, tiamin, dan biotin serta asam amino, metionin, dan sistein. Sulfur terdapat dalam tulang rawan, kulit, rambut, dan kuku.
bersumber dari makanan yang mengandung protein. Fungsinya berperan dalam reaksi oksidasi dan reduksi, bagian dari siamin, biotin, dan hormon insulin, serta membantu detoksifikasi. Selanjutnya yaitu tembaga dan zat besi. Tembaga sumbernya dari daging sapi dan jamur. Fungsinya untuk membangun tulang, hemoglobin, dan sel-sel darah merah, membangun elastis dan kolagen. Sedangkan zat besi bersumber dari sayuran yang berwarna hijau tua, kopi, teh hitam, daging, dan kacang-kacangan. Fungsinya mineral ini adalah senyawa penting dalam pembentukan hemoglobin. Selain itu berperan juga untuk metabolisme tubuh. Selanjutnya yaitu seng atau zinc. Zinc adalah senyawa penting untuk lebih dari 10 fungsi enzimatik tubuh, dan tanpa zinc tubuh akan kehilangan fungsinya secara keseluruhan. Sumbernya yaitu dari keju dan kuning telur. Berfungsi merawat kulit, menyembuhkan luka, menurunkan berat badan. Dan selanjutnya yaitu boran. Penting untuk penyerapan kalsium dan memelihara gigi dan tulang. Sumbernya yaitu buah apel dan kacang-kacangan. Fungsinya untuk otak, anti penuaan, kesehatan reproduksi, mencegah kanker, mencegah penyakit Alzheimer, dan mengurangi penyakit otot. Dan selanjutnya yaitu selenium. Selenium adalah mineral yang langka, namun fungsinya bagi tubuh sangat penting. Bersumber dari telur, ikan, terutama ikan tuna, bawang putih, dan lain-lain. Fungsinya selenium adalah salah satu zat antioksidan yang paling kuat dan dari mineral, berguna untuk mencegah pembentukan radikal bebas baru dengan cara ikut dalam reaksi yang menurunkan konsentrasi peroksida dalam sel. Selanjutnya yaitu kromium, bersumber dari beras merah, kedelai, apel, gandum, dan lainnya. Fungsinya membantu metabolisme karbohidrat dan protein. Selanjutnya yaitu mangan. Mangan berasal dari teh, bawang, almond, dan lain-lain. Fungsinya mencegah osteoporosis, mengurangi kelelahan, keseleo, peradangan fungsi otak, dan epilepsi untuk pengolahan metabolisme tubuh. Selanjutnya yaitu yang terakhir molybdenum dan yodium. Molybdenum bersumber dari susu, hati, dan kacang-kacangan. Fungsinya mendukung gigi dan mulut yang sehat. Yodium bersumber dari garam berodium, kerang, teh hitam, sintrum, dan fungsinya penting agar kelenjar tiroid berfungsi normal dan untuk mencegah penyakit gondok. Manfaat lainnya adalah meningkatkan kesehatan rambut, melindungi kehamilan, dan meningkatkan metabolisme tubuh. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata, dan semoga bermanfaat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.